Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuajahah kembali dan di antara rukun syukur atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah mengenal nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini nikmat yang kita rasakan ini datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Apa saja dari nikmat yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dari selainnya. Bahkan dari diri kita pula. Jadi nikmat itu bukan dari kecerdasan kita, kepandaian kita. Bukan. Karena kerja kelas kita. Bukan. Tapi itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menceritakan nikmat tersebut kepada saudaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ceritakan. Ya. Apalagi kita ceritakan kepada orang-orang yang dekat kita, teman-teman kita, ceritakan. Dan ini bentuk syukur. Kalau kita sembunyikan, nah ini kufur. Apalagi yang diceritakan musibah saja. Ya, kalau nak musibah cerita sama temannya supaya dapat bantuan. Tapi pas dapat nikmat disimpan. Jangan sampai ada yang tahu. Ini keliru. Ceritakan. Biar saudaranya ikut senang. Sekalipun nggak dapat nikmat tadi, yang penting dapat senang, ya kan? Karena termasuk di antara adab berteman adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudaranya. Diceritakan. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita gunakan untuk maksiat. Coba, kita ini bisa nggak bermaksiat kepada Allah tapi tidak menggunakan nikmat Allah? Bisa atau tidak? Nggak bisa. Maksiat dengan mata, mata nikmat siapa? Maksiat dengan lisan, lisan nikmat siapa? Dengan tangan, dengan kaki. Kita mau maksiat, pakai nikmat siapa itu? Allah. Jadi nggak bisa kita ini kalau mau maksiat kepada Allah tanpa dengan nikmat dari Allah.
Maka rukun yang ketiga, kita gunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ini ya, kita bisa hadir dalam majelis ilmu ya, kita tentunya dengan tenaga, dengan biaya ya ke sini. Ini salah satu menggunakan nikmat Allah di atas ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menyelesaikan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm. Kemudian untuk melengkapi pembahasan yang telah berlalu, saya akan sampaikan 2 adab yang penting ya bagi para penuntut ilmu. Insyaallah 2. Yaitu yang pertama, al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Jadi ilmu yang kita pelajari bukan hanya sekedar untuk wawasan, untuk dicatat, tapi yang lebih penting daripada itu yaitu untuk diamalkan. Jadi seorang penuntut ilmu harus nampak dalam amaliyahnya bahwasanya dia adalah seorang penuntut ilmu. Jangan sampai nggak ada bedanya sebelum dia belajar ilmu dengan setelah dia belajar ilmu. Harus ada bedanya dalam kehidupan sehari-harinya. Muncul dalam ucapannya, muncul dalam perbuatannya, harus beda. Harus diamalkan. Jangan sampai tidak diamalkan, karena itu termasuk salah satu sifatnya orang Yahudi. Mereka punya amal tapi tidak, mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub di sini siapa? Yahudi. Mereka punya ilmu, banyak ilmunya, tapi tidak diamalkan. Tahu mereka. Dan waladdallin yaitu orang-orang Nasrani. Mereka beramal dengan tanpa ilmu. Dan kita ini harus tengah-tengah. Punya ilmu, kemudian diamalkan. Ya. Karena sangat bahaya ketika seorang memiliki ilmu akan tetapi tidak diamalkan. Penyair Arab mengatakan, alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab terlebih dahulu daripada penyembah-penyembah berhala. Masyaallah ya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Inna min awwali man tush'aru bihimun nar yaumal qiyamati alimun lam ya'malan bi ilmihi. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya pertama kali orang yang akan dirasakan kepada mereka api neraka pada hari kiamat adalah seorang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka bagi para penuntut ilmu ya, yang mereka belajar Al-Qur'an, belajar hadis, kemudian dipahami maknanya, maka untuk diamalkan. Ya. Bukan hanya untuk wawasan saja. Bahkan diterangkan ya, sebagaimana suri tauladan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibunda Aisyah menjawab, "Alasta taqra'ul Qur'an?" Wahai orang yang bertanya, tidakkah kamu membaca Al-Qur'an? Qala bala. Dia menjawab, ya, tentu saya membaca Al-Qur'an. Qalat fa inna khuluqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Masyaallah. Jadi Al-Qur'an itu beliau amalkan. Bahkan dikatakan hatta ka'annahu Qur'an yamshi 'alal ard. Bahkan seakan-akan beliau itu adalah Al-Qur'an yang bisa berjalan di atas muka bumi. Jadi kalau kita ingin melihat isi Al-Qur'an, lihat pada amal beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah seorang yang mengamalkan perintah Al-Qur'an dan menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Qur'an.
Sampai dikatakan seperti itu. Jadi kalau seorang melihat pribadi Nabi itu sungguh menakjubkan. Pasti akan senang. Pasti akan cinta. Orang-orang kafir saja, Masya Allah, kalau melihat Nabi senang. Karena kejujurannya, ya, karena akhlaknya yang mulia. Dan Nabi itu dari kecil sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul belum pernah minum khamr, belum pernah sujud kepada selain Allah, belum pernah. Jujur ucapannya. Maka ketika ada sengketa siapa yang menaruh Hajarul Aswad itu, maka mereka bersepakat orang yang pertama kali masuk Ka'bah. Ternyata orang yang pertama masuk Ka'bah siapa? Rasulullah SAW. Maka mereka bergembira dan mereka mengatakan, kami ridho dengan orang yang terpercaya ini, orang yang hebat ini. Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang mengamalkan isi Al-Quran. Nah begitu seharusnya seorang hamba. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, kunna idza ta'allamna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin minal Qur'an lam nata'allam minal 10 allati nazalat ba'daha hatta na'lama ma fihi minal amali. Kata Ibnu Mas'ud, dulu apabila kami ini belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dari Al-Qur'an, kita tidak belajar 10 ayat yang turun setelahnya kecuali kita telah fahami betul dan kita amalkan. Insyaallah ya. Jadi ketika belajar sama Nabi misalnya 10 ayat, mereka tidak pindah ke ayat berikutnya sampai mereka betul-betul paham dan mereka sudah amalkan. Baru nanti pindah ke ayat berikutnya. Sungguh menakjubkan. Baik. Sekarang coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing ya. Kita ini sudah lama mungkin menuntut ilmu. Kira-kira nampak atau tidak dalam kehidupan kita? Ya. Apakah kita semakin sabar? Apakah kita semakin bagus dalam menyikapi masalah? Atau justru sama saja? Baik. Hendaknya kita mengenali jemaah sekalian ya. Kita amalkan ya. Kita wujudkan dalam ucapan dan perbuatan kita. Baik. Maka kata Syekh di sini, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibn Dawud Al-Faizi, maka seorang yang berilmu, yang bisa mengambil faidah dari ilmunya tadi adalah seorang yang sudah mengamalkan ilmunya. Baik. Dan kita hari ini, kata Syekh, butuh sekali kepada seseorang yang betul-betul seorang penuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Sehingga dia menjadi seorang guru sekaligus menjadi contoh bagi muridnya. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, menyampaikan adab. Ternyata ustadznya sendiri adabnya rusak. Ya kan? Banyak sekarang. Ucapannya nggak dijaga, ya kan? Perbuatannya nggak dijaga. Lihat. Padahal dipanggil Habib, dipanggil Ustadz misalnya. Tapi Masya Allah, adab dan akhlaknya jauh sekali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu harus ya, mengamalkan ilmunya. Seorang penuntut ilmu ya, di samping dia belajar, dia juga harus mengamalkan ilmunya. Dan mereka, kata Syekh, harus mengajak manusia dengan amalnya. Berkata Ja'far As-Shadiq, beliau membawakan ucapan Ja'far As-Shadiq rahimahullah, ud'u ilallahi wa antum samitun. Qila kaifa yarhamukallah? Qala bi af'alikum. Ja'far As-Shadiq mengatakan, berdakwalah kalian kepada Allah dan kalian diam. Qila kaifa yarhamukallah? Bagaimana maksudnya kita diperintahkan untuk berdakwah akan tetapi kita suruh diam? Maka beliau menjawab bi af'alikum, dengan perbuatan-perbuatan kalian. Baik.
Jadi kita ini dinilai oleh manusia, oleh masyarakat kita. Yang kita mengaku ahli sunnah, mengaku seorang penuntut ilmu, tiap hari taklim, kita ini dinilai, dilihat. Maka beliau mengatakan seperti itu. Ajak manusia dengan perbuatan kita. Jadi mereka akan melihat kita, amal kita, ya, perbuatan kita, ucapan kita. Ini loh seorang ahli sunnah wal jamaah. Ini loh seorang salafi. Jangan sampai ada fitnah, tiap hari ngaji tapi ucapannya, perbuatannya. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai ada ucapan-ucapan yang seperti itu. Taib. Dan dulu para ulama kita, sebagaimana dikatakan Ibrahim An-Nakhai, kanu idza atau rajula liyakhudhu anhu nadaru ila salatihi wa ila hadihi wa ila samtihi. Jadi dulu para ulama itu ketika mereka ingin belajar seseorang, ingin belajar dari seseorang, maka mereka melihat kepada salatnya, melihat kepada akhlaknya, karakternya seperti apa. Jadi guru yang akan mereka pelajari darinya itu dilihat dulu. Dia itu seorang guru yang mengamalkan ilmunya atau tidak. Baik. Ini sangat pentingnya apa? Al-amalu bil ilmi. Maka kata beliau, sungguh menjadi musibah dan bencana ya, ketika seorang belajar ilmu akan tapi dia tidak mengamalkannya. Dan kita fahami bersama bahwasanya pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah tentang ilmu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang pertama umurnya. Jadi dia tidak bergeser ke surga atau ke neraka kecuali yang pertama akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan umur yang telah Allah berikan. Sedangkan umur ini adalah modal utama seorang hamba untuk mendapatkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi umur akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya, sudahkah dia amalkan? Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita ini kena perangkap syaitan ya. Jadi mau berangkat belajar dibisikin sama syaitan, nanti kalau kamu belajar enggak kamu amalkan, kamu ditanya loh nanti sama Allah. Kamu dimasukkan neraka loh kalau tidak mengamalkan. Habis itu dia mikir, oh iya juga ya. Mending saya enggak belajar aja lah, kan begitu ya. Nah ini keliru. Nah ini makar syaitan. Orang nggak sholat takut riya, ya kan? Nggak sedekah takut riya. Ini makar syaitan jamaah sekalian. Beramallah. Ada bisikan seperti itu wajar karena beramal. Pasti jiwa kita ini memiliki ingin mendapatkan bagian dari itu. Tapi buang, bersihkan. Muncul di pertengahan amal, buang terus begitu. Sampai salah seorang ahlu hadis mengatakan, ternyata dalam menyampaikan satu hadis itu butuh beberapa niat. Awal mungkin dia ikhlas dalam menyampaikan hadis, tapi di pertengahan menyampaikan hadis muncul riya, supaya dikatakan dia itu orang yang masya Allah ya, pandai menyampaikan hadis, hafal riwayat-riwayatnya. Buang, kembalikan kepada niat yang ikhlas. Baik, ya. Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya, sudahkah dia amalkan? Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia dapat dan mana dia belanjakan. Wa an jismihi fima abla, dan tentang jasadnya, untuk apa dia hancurkan jasadnya, untuk apa dia gunakan jasadnya sampai tua. Sudahkah dia gunakan jasadnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berjuang menuntut ilmu, berjuang menyampaikan ilmu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat beliau, fa'ala talibil ilmi ayyura atharul ilmi alaihi, maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu melihat pengaruh ilmu itu pada dirinya, ada atau tidak.
Ada nggak kira-kira? Seharusnya ada. Pengaruhnya apa? Apakah semakin baik ibadahnya? Apakah semakin baik dengan keluarganya? Apakah semakin baik dengan orang tuanya? Dan seterusnya. Dalam muamalahnya, apakah dia ketika berdagang curang atau tidak? Lihat pengaruh ilmu pada diri kita. Ada tidak? Sholatnya semakin khusyuk, membaca Qur'annya semakin lancar. Coba lihat pengaruhnya, ada atau tidak? Ya. Dan ini hal yang wajib ya. Fa'ala thalibil ilmi kita artikan wajib. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk melihat pengaruh ilmu itu pada dirinya. Baik. Fa idza 'alima minal Qur'ani aw minas sunnati anna hadzal amra halalan fa'alahu. Jika dia telah mengetahui dari Al-Quran atau dari Sunnah bahwasanya perkara ini adalah halal, hendaknya dia lakukan. Dia lakukan. Wa idza 'alima anna hadza haram tarakahu. Jika dia mengetahui ini adalah perkara yang haram, dia tinggalkan. Wa idza 'alima hadza wajibun imtathalahu. Jika dia telah mengetahui bahwasanya perkara ini wajib, segera dia laksanakan. Wa hadza mustahabbun sabaqa ilaihi. Kalau ini perkara yang sunnah, dia berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Wa hadza makruhun tarakahu ijlalan wa ta'dhiman lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia telah mengetahui ini adalah perkara yang makruh, dia tinggalkan karena memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita belajar ilmu, jangan dipilih-pilih ilmunya. Saya mau belajar ini sajalah. Nanti kalau belajar yang lain takut gak boleh nanti. Dikit-dikit haram loh ya. Dikit-dikit gak boleh nanti. Nah ini makar setan pula. Saya tak belajar fikih aja lah. Ini aman ini belajar fikih ini ya. Baik. Atau belajar apa? Belajar iqra sajalah. Sampai bisa baca Al-Quran habis itu kabur. Nah ini jangan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Apa yang menjadi perintah Allah, larangan Allah, perintah nabinya, larangan nabinya ya, kita laksanakan itu perintah ya, kita jauhi kalau itu apa? Kalau itu larangan. Baik. Jadi ya, di antara adab seorang penuntut ilmu adalah diamalkan. Baik. Kemudian yang kedua adalah ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau mendakwahkan ilmunya. Kata Syekh, min adabi talibil ilmi ayyad'uwan nasa ilallahi ta'ala bidzalikal ilm. Termasuk adab seorang penuntut ilmu, yaitu dia mengajak manusia kepada Allah Ta'ala dengan ilmu yang telah dia miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Surat Yusuf ayat 108. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala basiratin, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku, dan maha suci Allah, aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Baik. Dalam ayat ini Allah mengatakan dan memerintahkan nabinya untuk mengatakan, katakanlah ini jalanku. Jadi jalan beliau dan jalan orang-orang yang mengikuti beliau adalah mereka itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala basiratin, di atas ilmu. Ya. Jadi yang pertama itu dakwah harus ikhlas. Yang kedua harus didasari dengan ilmu. Jadi dalam kita menyampaikan ilmu itu lillahi, bukan linafsihi, bukan untuk dirinya. Jadi ketika dia menyampaikan hujjah, dalil dari Al-Quran atau Sunnah, lillahi ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan haknya. Begitu. Baik. Termasuk kesalahan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, seorang berdakwah untuk dirinya. Jadi dia marah-marah keluarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah karena haknya dizolimi. Bukan menyampaikan ayat dan hadis ini supaya dipahami dan diamalkan.
Ini beda loh ya. Terkadang seorang bapak ya, marahin anaknya, dimarahin sambil dikasih ayat, dikasih hadis tentang bahayanya uququl walidain. Kenapa ini pakai ini dia? Karena apa? Haknya mungkin tidak ditunaikan. Ya, ketika anak tidak menunaikan hak orang tuanya, boleh kita sampaikan ayat dan dalil tadi. Tapi lillahi ta'ala, bukan karena untuk dirinya. Baik, ya. Yang pertama itu lillahi ta'ala, yang kedua di atas ilmu, bukan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu. Karena di akhir zaman banyak, kata Nabi SAW, ar-ruwaibidah, orang-orang yang dungu, nggak punya ilmu, tapi menyampaikan ilmu agama, berbicara masalah yang besar. Baik. Maka harus pandai-pandai kita ini memilih seorang guru, jangan keliru. Ya. Jangan penampilan saja. Wah, penampilannya celananya singkrang, pakai jubah, sudah diambil ilmunya. Jangan. Lihat manhajnya, benar atau tidak. Manhaj itu hanya satu, akidah itu hanya satu. Enggak warna-warni. Baik, prinsip itu hanya satu. Ya, baik. Itu. Seorang penuntut ilmu harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perhatiannya Nabi SAW terhadap dakwatu ilallah ini, sampai Nabi SAW mengutus para sahabat ke pelosok-pelosok desa, ya, untuk menyampaikan ini. Pernah Nabi SAW mengutus Mu'ad radhiyallahu an, ketika Nabi ajari dia. Baik, sebelum Nabi utus, Nabi ajari dia. Arsalahu ilal Yaman, beliau utus Mu'ad ini ke Yaman. Wa qala lah, dan beliau katakan kepadanya, innaka sata'ti qauman ahla kitab, fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Bukan orang biasa ini, ahli kitab. Ahli kitab itu apa? Orang yang Allah berikan mereka kitab. Bahkan mereka itu kenal dengan Nabi sebagaimana mereka itu kenal kepada anaknya sendiri. Karena sudah dikabarkan di Taurat, di Injil sudah dikabarkan. Begitu. Kalau ahli kitab belum beriman kepada Nabi, sekalipun dia beriman kepada siapa? Kepada Isa, kafir atau muslim dia? Kafir. Maka Nabi utus ini Mu'ad kepada ahli kitab. Apa perintah Nabi kepadanya? Fa idza ji'tahum, apabila kamu telah sampai ke mereka, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah. Ajak mereka kepada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seperti itu. Nih, perhatian Nabi terhadap dakwah ilallah. Dan Nabi pernah mengutus Ali radhiyallahu anhu ke Khaybar. Ya, ke Khaybar. Dan Nabi berkata kepadanya, kepada Ali, murahiban wa muhaffiran, sebagai penyemangat Ali. Wallahi, demi Allah wahai Ali, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan sebabmu. Allah memberikan petunjuk kepada seorang saja dengan sebab ucapanmu, dengan sebab dakwahmu, khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Insyaallah ya, lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu kendaraan yang paling mewah di kala itu. Humrun na'am. Bacanya humr ya, bukan khumurun. Ka'annahum khumurum mustanfirah. Kalau humur itu keledai. Kalau khumrun onta merah. Keledai sama onta merah mahal mana? Onta merah. Keledai itu yang suaranya paling jelek kata Allah. Keledai yang kecil itu ya. Maka bacanya khumrun na'am, lebih baik daripada onta merah. Baik. Seorang penuntut ilmu harus menyampaikan dakwah, ad-da'watu ilallah. Dan Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu
biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Siapa yang melihat satu kemungkaran, kata Nabi, hendaklah dia ingkari yang pertama dengan tangan. Dengan tangan. Kalau dia berada di bawah kekuasaan kita, bisa. Ya, misalnya anak kita, istri kita, langsung ingkari dengan tangan. Ambil, misalnya apa? Alat musiknya, ambil apa yang melalaikan. Kita buang, kita bakar, lenyapkan. Bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak mampu dengan lisannya. Jadi diberikan nasihat, disampaikan nasihat. Ya, jadi ketika kita melihat seorang, misalnya kita mau berangkat sholat, kok ada orang nggak sholat? Coba kita ingatkan, ayo mas, pak, mari kita sholat, begitu. Ini sudah inkarul munkar loh ya. Ya, jangan sampai kita diem saja. Insya Allah nggak dikeroyok nggak kita kalau mengingatkan sholat ya. Pak, sholat pak. Apa nggak mau? Sholat, dikeroyok kita, nggak mungkin nggak. Mereka akan senyum, mereka akan sedikitnya tergugah hati, begitu ya. Kata Allah, berilah peringatan, karena berperingatan itu akan memberikan manfaat. Sekalipun dia belum mau dengan nasihat kita, suatu hari mungkin dia ingat dengan ucapan kita, sehingga dia akan apa? Sholat. Misalnya tetangga kita ini ya, nggak pernah sholat, kita yang tiap hari sholat, lewati dia begitu ya, selalu di depan rumahnya nyantai, coba agak sholat. Minimalnya tadi, mari pak sholat, begitu. Ini sudah ajakan loh ya. Sudah ajakan. Jangan dibiarkan begitu saja. Adik kita, kakak kita misalnya dibiarkan begitu saja. Sampaikan. Insya Allah ketika kita menyampaikan nasihat ya, kalau itu baik, insya Allah nggak ada masalah. Begitu ya. Nggak ada dilaporkan apa ini karena kita mengajak orang lain sholat, nggak ada. Ya. Harus ada ingkarul munkar loh ya, jangan didiamkan. Minimal tadi disapa. Suruh apa? Mengerjakan sholat. Yang ketiga dengan apa? Dengan hati. Dan itulah selemah-lemah imannya. Artinya tidak ada iman setelah itu. Apa? Kalau tidak dengan hati. Kalau kita tidak bisa dengan tangan, dengan lisan tidak bisa. Yang ketiga, yaitu dengan hati. Kalau kita dengan tangan misalnya kita tidak bisa, nggak mampu kita. Dengan lisan kita nggak mampu, karena ini orangnya nggak bisa dibilangin misalnya. Kita ngomong gitu langsung dikeroyok atau langsung diapain, ditolimi begitu misalnya. Mungkin ada kondisi yang seperti itu. Dengan hati, minimalnya kita ingkari dengan hati bahwasanya itu adalah perbuatan yang mungkar. Jangan kita biarkan nggak ada pikiran-pikiran apa. Cuma bahkan terkadang kita malah mencela. Dasar orang-orang maksiat. Jangan. Penduduk neraka kalian itu. Bukan begitu. Diingkari. Doakan yang baik. Baik. Jadi harus ada ya inkarul munkar sekalipun dengan hati. Begitu ya. Baik. Seorang penuntut ilmu harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita sudah melakukan 3 hal ini, yang pertama ya, kita belajar, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, kemudian yang keempat ya, yang terakhir, yang keempat ada seorang penuntut ilmu, hendaknya dia sabar ketika dia mengajarkan ilmu tadi. Terakhir ini berarti ya. Yang ketiga, yaitu sabar dalam dia menyampaikan ilmu tadi. Jadi dalam berdakwah, apalagi dari awal ya, dalam belajar, dalam mengamalkan ilmu, dalam berdakwah, dia harus yang keempat sabar. Ya, sabar. Sabar ini adalah kunci. Kalau kita ini tidak sabar, maka ya tidak akan terjadi. Tidak jadi menuntut ilmu, tidak jadi mengamalkan, tidak jadi berdakwah. Ya, baik. Maka kita harus sabar. Baik, kata Syekh, min adabi thalibil ilmi as-sabru. Termasuk adab seorang penuntut ilmu adalah sabar. Ya, sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam menyampaikan ilmu. Fatariqul ilmi syaqun. Karena jalan ilmu itu sangatlah sulit. Wa yahtaju ila sabri wa musabarati. Butuh kepada kesabaran dan terus bersabar. Jadi sabarnya tidak hanya satu jemaah sekalian.
Sabar, 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 dan terus sabar sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan teruslah bersabar. Dan teruslah bersabar. Jadi sabarnya nggak hanya satu. Coba saya tanya ini, jamaah sekalian. Datang ke sini perlu kesabaran nggak kira-kira? Ya kan? Duduk dengerin, apalagi kena kipas, hawanya dingin. Taib, enak betul kalau tidur. Iya. Harus sabar. Keluarnya biaya harus sabar. Apalagi meninggalkan pekerjaan harus sabar. Butuh dengan kesabar. Ya kan? Mengamalkan ilmu butuh sabar nggak? Butuh sabar. Misalnya dia ini apa ini? Biasa ucapannya ceplas-ceplos begitu ya, perbuatannya kasar begitu. Ketika menuntut ilmu, dia dituntut harus ucapannya yang baik, perbuatannya yang bagus begitu ya. Perlu dengan kesabaran. Jangan sampai kita mengatakan inilah sikap saya, inilah karakter saya, jangan sampai. Apakah karakter dan sikap kita ini nggak bisa dirubah? Sia-sia dong nasihat. Sia-sia Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, hassin khuluqak. Wahai Mu'ad, perbaiki akhlakmu. Sia-sia Nabi mengatakan itu. Jadi akhlak, sifat kita ini bisa dirubah. Kita kenal Umar radhiyallahu an, kenal kasar enggak Umar itu sebelum mengenal Islam? Kasar. Begitu. Hebat orang Umar itu. Preman kelas kakap. Ya kan? Umar itu tinggi besar, naik kuda itu kakinya masih menyentuh tanah. Tinggi besar, makanya takut semuanya sama Umarnya. Ketika umat Islam itu belajar membaca Quran begitu ya, ada yang jaga di atas. Nanti kalau ada orang kafir datang, bubar semuanya, begitu ya. Ketika mereka belajar Al-Quran, ada yang nunggu di atas, Umar datang, bubar semuanya, diam semuanya. Ternyata dia mau masuk Islam. Dia datang kepada Nabi dan mengucapkan syahadat. Setelah itu bebas kaum muslimin baca Al-Quran, sholat, bisa terang-terangan. Setelah masuknya siapa? Umar. Umar saja yang keras seperti itu bisa lembut. Kasarnya kita, kerasnya kita kalau dibandingkan Umar belum ada apa-apanya loh ya. Preman kelas kakap pokoknya, kelas dunia. Baik. Ya, dengan ilmu karakter seorang, akhlak seorang, sikap seorang bisa dengan apa? Bisa dirubah. Mau sholat malam misalnya, mau sholat berjamaah, apa lagi? Banyak ya. Perlu dilakukan dengan penuh kesabaran ya. Kemudian apa dalam berdakwah perlu dengan kesabaran. Begitu. Jangan dikit-dikit mengatakan, wah dasar ini orang-orang nggak bisa didakwai. Ini hati-hati batu semuanya. Jangan. Kita harus sabar. Gitu. Sabar ketika menyampaikan ilmu, berdakwah. Ya. Karena sabar itu kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya. Pahala orang yang sabar itu tidak ada hitungannya. Jadi dilipat gandakan pahalanya orang-orang yang sabar. Kenapa kita harus sabar ini ya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa ini, hawa nafsu ini sangat memerintahkan kepada kejelekan kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini berontak sebenarnya, enggak mau. Pengennya ya bebas, ya tidak? Iya, jiwa ini pengennya bebas, free begitu ya. Bebas. Enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau apa? Tutur kata yang baik, ya pengennya bebas, hura-hura begitu. Itu nafsu. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Neraka itu diliputi dengan hal-hal yang dicenderungi oleh hawa nafsu, disenangi oleh hawa nafsu, sedangkan surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Jadi jiwa kita ini ngarahnya sebenarnya ke neraka. Makanya neraka lebih banyak daripada penduduk surga. Kalau kita tidak paksa supaya jiwa ini sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ya sudah, liar jiwa kita ini.
Karena dia selalu memaksa kita untuk berbuat jelek. Maka paksa dia untuk melakukan kebaikan. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Taib. Ya. Jadi harus sabar jamaah sekalian. Sabar enggak kira-kira? Sabar ya. Taib. Sabar ada batasnya enggak? Enggak ada batasnya. Ya kan? Enggak ada batasnya sabar itu. Kata Allah, sabar dan terus bersabar. Sama nanya, aku enggak sabar lihat kamu ini. Ya sabar. Dan kalau enggak sabar mau dikemanakan anaknya? Harus sabar. Begitu ya. Taib. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Ketika kita sudah melakukan 4 hal ini, maka Allah akan mengecualikan dia dari orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Rugi kita ini secara asal. Tapi Allah kecualikan illal ladzina amanu yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita ini orang-orang yang beriman ya, iman kepada Allah sekalipun kita belum pernah melihatnya. Beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun kita belum pernah melihat beliau, kita cuma mendapatkan kabar saja. Kita beriman kepada surga dan neraka sekalipun kita belum pernah melihatnya. Beriman enggak kita? Kita beriman kepada nikmat kubur, azab kubur sekalipun kita belum pernah menyaksikannya. Kita beriman. Di saat manusia-manusia itu menyembah sesembahan yang bisa mereka lihat, kita nggak bisa dilihat kecuali di akhirat nanti. Wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka memandang kepada wajah Rabbnya, wajahnya saja yang dipandang. Insyaallah ya. Kalau di muka bumi belum bisa. Sampai Musa minta supaya Allah ini menampakkan dirinya. Ya kan? Penasaran ada enggak ini? Begitu. Maka Allah perintahkan Musa melihat kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa yarani. Jika gunung itu masih kokoh berada di tempatnya, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah mencoba menampakkan, ingin mencoba ya, belum sampai menampakkan kepada gunung tadi, maka gunung tadi hancur lebur. Insyaallah ya, tidak kuat. Tapi seorang mukmin, dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti bisa melihat Rabb-nya di atas dipan-dipan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bukan orang yang diharamkan untuk memandang wajah Rabb kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman, yang pertama dikecualikan dari kerugian ya. Kita beriman, apa saja yang dihabarkan oleh Allah, apa yang dihabarkan oleh Rasulullah, sekalipun itu mustahil menurut akal, kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, kita imani. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Tidak boleh ragu kita ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Beramal yang soleh setelah berilmu, iman artinya berilmu dan seterusnya. Yang kedua, beramal soleh. Alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit semampu kita melakukan amal. Karena Nabi SAW mengatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku merintahkan kepada kalian satu perintah, kerjakan semampu kalian. Dan ketika aku melarang dari kalian, maka jauhilah. Coba perhatikan ini. Ketika Nabi memerintahkan, Nabi katakan fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakukan semampu kalian. Ketika Nabi mengatakan tentang larangan, tinggalkan. Tidak mengatakan semampu kalian. Karena kita ini pasti mampu meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Diam saja kita sudah dikatakan meninggalkan, ya. Diam saja. Tapi kalau perintah butuh kepada tenaga, pikiran, kan begitu ya. Bahkan biaya, nggak semampu kita. Baik, ya, laksanakan perintah
perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jauhilah larangan-larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haqqi, saling mewasiati kepada kebenaran. Karena agama ini nasihat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Qulna liman. Kami katakan, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat itu untuk Allah. Bagaimana nasihati Allah? Gimana jemaah? Nasihati Allah adalah kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, beriman kepadanya, menyembah hanya kepadanya, berdoa hanya kepadanya, begitu. Itu nasihat kepada Allah. Nasihat kepada Rasulnya, ya kita beriman kepada beliau, membenarkan kabar-kabar beliau. Wali kitabihi, nasihat untuk kitab-kitabnya, kita beriman dengan kitab-kitab Allah. Ya, apa yang datang dari Allah kita imani, tidak hanya Al-Quran. Wali rasulihi, untuk rasul-rasulnya, ya, yaitu kita beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, nasihat itu. Bagaimana cara menasihati pemimpin? Di demo, dirobohkan dinding DPR? Tidak. BBM naik, demo begitu ya. Tolak kenaikan BBM. Apa turun sampai sekarang setelah di demo? Ya enggak. Hati-hati malah diundakkan lagi nanti. Ya kan? Itu bukan seperti itu cara memberikan nasihat kepada seorang pemimpin. Di demo, diumbar aibnya di mimbar-mimbar, dicela begitu ya. Kira-kira kalau seperti itu menambah berubah atau nambah parah ini nanti? Nambah parah. Nggak ada ceritanya demo kok semakin turun BBM-nya ya, semakin baik negara. Nggak ada. Karena itu bukan cara Islam. Cara Islam bagaimana menasihati pemimpin? Pegang tangannya, langsung 4 mata berikan nasihat. Demo itu bukan cara Islam. Gitu ya? 4 mata, kirim surat itu. Kalau nggak diterima nasihat kita, ya sudah, kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Kita aja nggak seneng toh kalau kesalahan kita diumbar di mimbar-mimbar, seneng nggak? Nggak seneng. Apalagi di pemimpin yang nantinya tidak berwibawa lagi di hadapan rakyatnya, semua orang tahu. Nah ini keliru ya. Taib. Jadi nasihat untuk pemimpin-pemimpin dan seluruh kaum muslimin, ya, untuk manusia seluruhnya, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, tegakkan nasihat, ya, tegakkan nasihat. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan kebenaran sekalipun itu pahit. Karena merubah karakter orang itu sulit loh ya, sulit, dan perlu kesabaran. Merubah watak seorang itu sulit. Maka perlu apa? Perlu kesabaran. Terima nggak terima itu bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajibanmu wahai Muhammad kecuali menyampaikan kepada manusia dengan jelas. Hidayah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang tuanya nggak mau menerima. Kita berharap anak keturunan mereka mengenal ya, mengenal dakwah yang hak ini. Kemudian yang keempat adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mewasiati kepada kesabaran. 4 hal ini sabar. 3 hal ini tanpa kesabaran gak bakal terwujud. Bahkan semua hal harus didasari dengan apa? Kesabaran. Ya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu butuh kepada kesabaran. Menghadapi takdir, itu butuh kesabaran. Bukan hanya takdir yang buruk saja loh kita butuh kesabaran. Takdir yang baik pun kita butuh dengan kesabaran. Bahkan ujian dalam kebaikan itu lebih dahsyat daripada ujian kepada kejelekan. Kalau kita terkena musibah, terkena takdir yang buruk, banyak orang datang kepada kita mengingatkan tentang kesabaran, bahkan bawain oleh-oleh gitu. Tapi ketika diuji dengan kebaikan terkadang lalai. Orang mau deket pun sungkan, ya kan? Dikirain mau utang nanti. Nah, begitu.
Jadi Allah jadikan kebaikan dan kejelekan itu adalah fitnah, ujian. Maka kita harus sabar menghadapinya, ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu 4 hal dari adab seorang penuntut ilmu yang telah kita sampaikan tadi. Berapa di sini? 3, ya. Beramal, berdakwah, dan sabar. Begitu. Kalau 4 hal kita wujudkan dalam ayat Allah tadi dalam surat Al-Asr, maka kita akan dikecualikan oleh Allah daripada orang-orang yang rugi. Dan kita nggak mau, ya, menjadi orang-orang yang rugi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah wasilah yang bisa membantu seorang muslim dalam menuntut ilmu agama. Ya, wasilah-wasilah yang dapat membantu seorang muslim dalam menuntut ilmu agama atau mencari ilmu agama. Kata Syekh, li talibil ilmi syar'i wasailun tusaidu alaihi wa tusahhiluhu. Menuntut ilmu agama itu ada wasilah-wasilah yang akan membantu dan memudahkannya. Min dzalika diantaranya adalah doa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi wasilah supaya kita bisa mendapatkan ilmu itu adalah berdoa kepada Allah. Baik. Pernah nggak berdoa minta ilmu? Pernah. Baik. Jangan sampai kita ini nggak pernah minta. Kita mencari sesuatu tapi kita tidak pernah meminta. Mari sudah kita jelaskan dalam kitab itu yang telah selesai. Ketika seorang ingin meraih cita-citanya, maka lakukan 3 hal. Yang pertama, semangat. Yang kedua, mohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, jangan lemah untuk menggapainya. 3 hal ini kuncinya. Ya, kalau 3 hal ini tidak ada, ya tidak akan sukses. Orang punya cita-cita setinggi langit tapi malesan, nggak pernah berdoa, atau berdoa saja tapi nggak pernah usaha. Kira-kira tercapai atau tidak? Tidak mungkin tercapai. 3 hal ini harus apa? Harus terpenuhi. Baik. Yang pertama tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berdoa. Jadi Allah itu senang kalau kita ini merengek-rengek di hadapannya, nangis-nangis di hadapannya, merendahkan diri di hadapannya. Allah itu senang. Kalau kita nggak pernah minta, merasa cukup dengan diri kita, Allah marah. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah minta sama Allah, Allah akan marah kepadanya. Kita ini makhluk lemah loh, ya. Nggak bisa apa-apa kecuali dari pertolongan Allah. Maka minta kepada Allah kekuatan, minta kepada Allah ilmu, minta kepada Allah rizki, minta kepada Allah anak yang saleh, dan seterusnya dari kebaikan dunia dan akhirat. Minta surga, berlindung dari neraka, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifran." Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha malu dan mulia, hayyun karimun. Allah itu memiliki sifat malu loh, ya. Memiliki sifat malu. Yastahyi min abdihi. Rabb kalian itu malu dari seorang hambanya apabila hambanya tadi mengangkat kedua tangannya kepadanya kemudian kembali dalam keadaan kosong. Kita berdoa mengangkat tangan kita ini nangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok kembali tanpa hasil. Allah itu malu. Maka di antara adab berdoa adalah mengangkat tangan. Angkat tangan kita, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bagaimana adab berdoa? Yang pertama, pujilah Allah. Karena Allah adalah zat yang maha terpuji. Puji Allah.
Dipuji, pokoknya Allah dipuji. Allah itu, ya Allah, Engkau maha tinggi, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau adalah zat yang mengabulkan segala permintaan hambanya, terus dipuji begitu. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak-banyaknya. Solawat kepada Nabi. Bagaimana solawatnya? Sallallahu Alaihi Wasallam dalam solawat Ibrahimiyah itu ya, yang lengkap itu, solawat yang paling lengkap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus diulang-ulang itu solawat. Kemudian yang ketiga, bertaubat, istighfar, bertaubat begitu ya, akui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Engkaulah zat yang maha menerima taubat. Aku ini tidak akan hidup bahagia kecuali dengan taubat dan rahmat-Mu. Itu nangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat baru apa? Meminta itu. Jadi jangan langsung minta, ya Allah, minta rezeki ya Allah, selesai. Enggak gitu, kurang sopan. Ya kan? Kita aja minta sama manusia harus pakai proposal ya. Tanda tangan begitu. Sama Allah tadi, adab dalam berdoa, memuji Allah, berselawat kepada Nabi, bertaubat, kemudian yang keempat apa? Baru meminta hajat kita, keperluan kita. Angkat tangan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah pasti mengabulkannya. Harus yakin loh ya, nanti ragu-ragu, ya Allah, dikabulkan enggak ini nanti ya? Ini. Baik. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin Allah pasti mengabulkan. Yakin Allah pasti mengabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan satu doa yang datang dari hati yang yang kosong dan lalai. Doa tapi nggak ngerti artinya, doa tapi buru-buru. Ini hati yang lalai, hati yang kosong. Minta tapi nggak ngerti artinya, minta tapi buru-buru. Ya Allah, saya buru-buru nih ya Allah. Ya Allah, minta rezeki lancar, saya mau berangkat dagang nih ya Allah. Langsung lari. Kira-kira dikabulkan nggak ini? Nggak dikabulkan. Ya. Maka diusahakan ya, dalam doa-doa kita kepada Allah, kita itu ngerti artinya, ngerti maknanya, sehingga kita tahu apa yang kita minta. Jangan sampai keliru doa, dihafalin betul itu lafaz-lafaznya. Jangan sampai Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Keliru apa benar ini? Keliru apa benar? Keliru ya. Maknanya yang saya barusan ucapkan itu, ya Allah, tampakkanlah kebenaran itu benar dan berikan rezeki kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, tampakkanlah kebatilan itu sebagai kebatilan dan berikan rezeki kepada kami untuk mengikutinya. Keliru ini. Saya pernah dengar langsung di khutbah Jumat itu, doain orang banyak kayak gitu. Keliru ini. Maka dihafalkan betul, dilihat lafadznya, dihafalkan artinya. Begitu. Kalau kita nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, biar nggak keliru. Nanti minta surga malah minta neraka. Hati-hati. Apalagi di waktu pas mustajab, dikabulkan nanti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya, jadi kita harus yakin jamaah sekalian, bahwasanya pasti Allah mengabulkan. Allah mampu mengabulkannya. Baik ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Nabi SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Akan dikabulkan doa-doa kalian selama kalian tidak istijal. Maka ditanyakan, wa mastijal? Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Da'autu, aku telah berdoa, akan tetapi Allah tidak mengabulkannya. Ini namanya istijal. Kemudian dia meninggalkan apa? Doa. Saya itu doa sudah 10 tahun kok nggak dikabulkan. Allah ini gimana? Apa nggak dengar doa saya? Kok malah marahin ya? Baik. Jangan putus asa, jangan tergesa-gesa. Begitu. Ya. Zakaria itu yang minta anak sampai tulangnya ini sudah tua ya, sudah lemah,
rambutnya sudah putih. Apa kata Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Akan tapi aku tidak pernah merasa bosan berdoa kepada Robku. Nggak pernah bosan. Nggak berburuk sangka kepada Allah. Allah ini gitu. Doa tiap hari nggak dikabulkan. Gimana? Baik. Mau kita tergesa-gesa, sabar. Doa itu juga ibadah loh ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ya, kita yakin akan dikabulkan ya. Kita tidak tergesa-gesa, pilih waktu-waktu yang mustajab, seperti di sepertiga malam. Itu Allah turun ke langit dunia. Langit dunia ini Allah turun. Akidah Ahlussunnah sunnah menetapkan Allah memiliki sifat turun. Begitu. Jangan dibayangkan apa? Manusia punya sifat turun, Allah turun. Nanti sama dengan makhluknya. Oh, bahas Allah kok ingatnya manusia? Ya jauh berbeda. Seperti mengatakan Allah di atas arsy, Allah di atas langit. Begitu ya. Kemudian dia samakan dengan manusia. Berarti Allah sama dengan manusia, bersemayam di atas motor, bersemayam di atas mobil, bersemayam di atas kursi. Nah ini bahasnya Allah, tapi yang dipikirkan siapa? Manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Begitu ya? Baik. Jadi Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam itu, dan Allah mengatakan, siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Di situ kita berdoa kepada Allah. Atau ketika turun hujan. Ini sering turun hujan ini ya, doa. Setelah doa ini turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'ah, doa sebanyak-banyaknya. Kemudian doa ketika khatib duduk, doa. Atau ba'da asar di hari Jumat, itu adalah waktu yang mustajab ya, berdoa. Dan waktu-waktu yang lainnya antara azan dan iqamah, kata Nabi, doa antara azan dan iqamah itu la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gunakan untuk berdoa, jangan untuk ngobrol. Begitu ya. Baik. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa doakan anak-anak kita ya, supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang sukses dalam menuntut ilmu. Begitu ya. Lafaz doanya apa? Meminta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu yang sering kita panjatkan ya. Ada doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabulah. Itu doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Atau doa-doa para ulama boleh juga. Ya muallimal Adam wa ya mufahimas Sulaiman allimni wa fahimni. Itu doanya Imam Syafi'i. Wahai zat yang mengajari Adam, wahai zat yang mengajari Adam, nama-nama itu ya, dan memahamkan Sulaiman, ajari aku dan pahamilah aku. Insyaallah ya, doa-doa yang bagus. Dan masih banyak doa-doa yang lain ya, doa meminta ilmu. Baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, artinya tidak mau berdoa kepadaku, aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dengan hina dina. Surat Ghafir ayat 60. Dan Allah mengatakan, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Bukankah dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa, dan menghilangkan kesusahan, dan Allah jadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi? Apakah ada bersama Allah itu ilah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang yang ingat. Baik, itu Allah tanya kepada kita, ya, bukankah Allah yang mengabulkan doa-doa itu ya ketika mereka dalam kesulitan? Allah yang mengabulkan dalam surat An-Naml ayat 60-62.
Dan Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka jawablah sesungguhnya aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah kalian itu memenuhi segala perintah-perintahku dan beriman kepadaku agar mereka itu selalu dalam kebenaran. Dalam ayat tadi yang sudah kita bacakan ya, ketika seandainya ada seorang hamba bertanya kepadamu tentangku, katakan sesungguhnya aku ini adalah dekat. Allah dekat tapi tinggi di atas arsy. Gimana coba? Allah tinggi tapi dekat. Apa yang dimaksud dekat? Apa zatnya Allah itu nempel dengan kita? Allah di hatiku. Weh. Di hatimu juga ada. Berarti Allah banyak dong. Hatimu juga ada. Gimana? Allah itu tidak jauh dari urat leher, kan banyak. Allah itu di mana-mana. Allah itu tidak di dalam alam, di luar alam. Lu di mana? Baik, berarti nggak ada. Allah tinggi, yang bersama kita adalah ilmu-ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Itu. Allah dekat dengan kita, ilmunya. Begitu. Kalau kita bisik-bisik Allah tahu. Tahu nggak Allah? Tahu Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal Allah tinggi di sana. Allah tahu bisik-bisiknya seorang wanita kepada Nabi. Padahal Ibunda Aisyah di sampingnya terkadang dengar, terkadang tidak. Sampai turun ayat Allah. Laqad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujika wa tastaqi ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah dengar percakapan Nabi dengan seorang wanita yang mengadukan tentang suaminya tadi. Nabi Aisyah di sampingnya kadang dengar, kadang enggak. Takjub Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Allah yang berada di arsy-Nya sana mendengar. Itulah luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa. Jadi kalau kita mau minta, Allah pasti akan kabulkan, ya. Baik. Dan Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum tadi, ya. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti kabulkan. Jadi langsung berdoa kepada Allah. Enggak usah pakai perantara-perantara. Ya. Datang ke kuburan, berkata kepada penghuni kubur, "Mbah, tolong sampaikan doa saya kepada Allah. Karena saya ini orang kotor, mungkin belum mandi, ya. Kotor banyak dosa maksudnya." Toyib. Jadi nggak usah, kalau kita ini banyak dosa ya langsung bersungkur sujud di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dekat, karena Allah langsung mengabulkan. Allah nggak butuh perantara. Langsung doa sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang banyak yang kuburan-kuburan yang ditinggikan, yang dibangun, yang di marmer. Itu wasilah untuk berbuat syirik. Ke situ nanti ditaruh botol aqua, nanti bak pulang itu ngelebih-lebih zam-zam mungkin, ya. Baik. Berkah, gak ada. Ada sahabat yang seperti itu di kuburan Nabi? Gak ada. Begitu, ya. Baik, maka perlunya kita menyampaikan kepada manusia, ya. Dalam masalah doa ini harus meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak perlu perantara-perantara. Baik. Maka kata Syekh, fal naja ilallahi azza wa jalla bidu'a wa kasrat istighfar. Maka hendaknya kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya dan memperbanyak istighfar. Di samping kita berdoa, kita juga harus banyak beristighfar. Imam Abu Hanifah pernah berkata, ya, ketika beliau menjumpai satu masalah dan belum bisa terpecahkan, maka beliau beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, memohon jalan keluar dari masalahnya tersebut. Fa'alamu wa afham hadhil masalah. Lalu beliau itu setelahnya mengetahui dan faham masalah tadi, bisa memecahkan masalah tadi. Masya Allah, ya. Ini dahsyatnya doa dan istighfar. Ya. Jadi kalau adalah masalah apa-apa, jemaah sekalian, berdoalah kepada Allah dan banyak istighfar. Jangan ngamuk, ada masalah kok ngamuk.
Solusi bukan itu. Ada masalah dengan keluarga, bantingi piring, eman-eman. Ya kan? Motor dibantingi eman-eman. Apa duitnya akeh? Kan begitu ya. Doa sama Allah, minta solusi. Banyak istighfar, karena musibah yang terjadi itu sebab dosa kita. Coba apalan juz 30 kok susah, sulit. Susah, sulit lagi kan begitu. Gak susah tok ternyata. Ini sebabnya apa? Dipelajari. Ya. Yang pertama mungkin kita kurang doa, yang kedua banyak istighfar. Karena itu adalah imbas dari dosa kita. Ya, sampai Fudail ibn Iyad itu menangis. Buka-bukaan syadidan, tidak hanya menangis, nangis sejadi-jadinya sampai terseduh-seduh mungkin ya. Ketika mendengar ucapan Abu Hanifah ini, dia mengatakan, subhanallah, seperti Abu Hanifah yang ilmu dan ibadahnya kita kenal seperti apa ya, sangat besar, sangat agung. Beliau ketika mendapati masalah, beliau berdoa dan beristighfar. Dia yakin dia tidak bisa memecahkan masalah itu karena sebab apa? Dosa yang dia lakukan. Sekelas Imam Abu Hanifah. Kalau kelasnya kita kayak apa coba? Kira-kira banyak dosanya enggak? Banyak dosa kita apa Imam Abu Hanifah kira-kira? Dosa kita. Itu yang menyebabkan itu apa ini? Kurang encer terkadang begitu untuk berpikir. Ya karena dosa membuat apa ini? Susah untuk berpikir, susah untuk beribadah, susah untuk merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah Imam Syafi'i ini mengadu kepada gurunya Al-Waqi tentang jeleknya hafalan beliau. Sakautu ila Waqi su'a hifdzi. Aku pernah mengadukan kepada Al-Waqi guru beliau tentang jeleknya hafalanku. Ya, tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Al-Waqi memberikan arahan kepadaku untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Seperti apa sih Imam siapa ini? Imam Syafi'i maksiatnya sampai diberikan nasihat seperti itu. Seperti apa sih zaman beliau? Apa banyak maksiat seperti zaman kita? Gitu ya, dijelaskan. Ada yang menjelaskan bahwasanya beliau ini melihat kaki seorang wanita yang bukan mahramnya. Maksiat. Itu pun mungkin gak sengaja ya. Gak lanjut dilihat begitu. Mubatir. Nah, tidak. Baik. Seperti itu. Rusak hafalannya. Coba. Sekarang apa yang kita lihat coba sekalian? Itu yang bikin rusak. Maksiat dan dosa. Waqala, dan gurunya mengatakan, i'lam bi annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'ta li'asi, dan sesungguhnya cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Baik. Bahkan diteraskan nih ya. Inna hadza syaki huwal Imam Syafi'i. Yang mengadu ini Imam Syafi'i. Beliau itu apabila membaca 100 bait, hafidha minha tis'an wa tis'ina. Beliau itu hafal 99 dan lupa 1 bait. Kalau membaca 100 bait itu beliau hafal 99, 1 baitnya lupa. Wa ma'adzalik, bersama itu dia mengadu kepada syekhnya bahwasanya hafalannya telah rusak. Coba 100 cuma lupa 1. Itu sudah beliau katakan rusak hafalannya. Pernah gak kita merasakan seperti itu zaman sekali? Kemarin juz 30 kok hafal, sekarang amayat tasa'alun kok belasak-belasuk ke ayat-ayat yang lain kan gitu misalnya ya. Ini amayat tasa'alun kok jadi an-nazi'at misalnya. An-nazi'at kok jadi abasa wa tawalain. Karena kecampur-campur begitu. Terkadang masih merasa aman-aman begitu. Imam Syafi'i sudah gelisah, wahai guruku, ini hafalan saya sudah rusak. Hafal 100 lupa 1. Ya. Lupa 1 sudah dikatakan apa? Kata beliau, hafalannya apa? Hafalannya rusak. Baik ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, yang pertama doa dan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melihat, membaca sirah para ulama, sirah para ulama, bagaimana mereka menuntut ilmu, kesabaran mereka, ya. Kemudian
rihlah mereka itu tidak hanya pindah provinsi, pindah desa menuntut ilmu itu, keliling alam dunia, negeri ke negeri. Kalau kita ini mungkin pindah kabupaten ya, itu saja mungkin sudah awang-awangan ya. Seberang desa itu kayaknya sudah jauh. Para ulama itu negeri ke negeri seperti Imam Ahmad mengumpulkan kitab musnad, kitab hadis beliau itu harus keliling dulu. Ketika beliau kemana? Ketika Imam Ahmad ini ingin menemui Abdul Razak As-Son'ani, begitu ya, beliau harus jalan ke Son'a sana. Sampai beliau itu tidak makan 3 hari 3 malam, kelaparan. Kalau bekalnya habis ya sudah, habis, uang habis. Kalau kita mau ke Jakarta, wah Syekh Abdul Razak misalnya, udah dari rumah nggak bawa apa-apa, yang penting bawa duit, kenyang kita, ya kan? Mau mampir kemana? Maka fasilitas di masa kita ini, masya Allah ya, mudah sekali untuk bisa mendapatkan ilmu. Tentunya kita lebih harus semangat. Baik. Kemudian yang ketiga, kita buat cepat saja ya, sering bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Ya, kalau kita ini sering bergaul dengan orang-orang yang berilmu, ya, kita bawa kitab ini, tanya ini isim atau fiil, ini fiil apa, begitu ya, ini tasrifannya apa. Tiap hari rajin bertanya, maka kita akan mendapatkan ilmu. Baik. Karena orang yang rajin bertanya, ya, dia akan mendapatkan ilmu. Dan para ulama kalau kita lihat, masya Allah, gurunya banyak sekali. Baik. Ya, banyak sekali. Kemudian yang keempat, mujahadatun nafsi wasyaiton, ya, berjihad melawan hawa nafsu dan syaiton, ya. Nafsu itu musuh yang ada di dalam diri kita, jiwa kita itu ya, nafsu kita. Kemudian syaiton, biasanya jiwa itu malas untuk belajar ilmu, malas untuk menghafal, malas untuk memurojaah, malas untuk mengamalkan ilmu, malas untuk mendakwahkan ilmu. Nah, itu nafsu. Maka harus kita lawan, ya, supaya dia mau kita ajak untuk menuntut ilmu. Syaitan tadi yang memberikan was-was supaya kita tidak menuntut ilmu, ya. Nanti kalau kamu menuntut ilmu, kalau tidak ikhlas, nanti kamu akan diazab oleh Allah. Nanti kalau menuntut ilmu, daganganmu akan gak laku, ketinggalan kamu, dan seterusnya. Dari apa? Dari bisikan-bisikan syaitan. Kemudian yang ke berapa? 5, tikrarul ilmi wa mudawamatun nadri fihi. Mengulang-ulang ilmu dan terus melihat. Jadi ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita catat, mungkin yang telah kita rekam, diulang-ulang. Mungkin kitab yang telah kita pelajari mungkin sudah banyak yang lupa, ya tidak? Maka para ulama kita, mereka itu kalau belajar kitab tidak hanya satu kali, diulang-ulang sampai elek, istilah kita ya, diulang-ulang terus begitu ya, sampai mereka benar-benar hafal, mereka benar-benar benar-benar faham. Jadi ilmu itu harus diulang-ulang, ilmu itu harus terus-menerus dilihat. Pernah ditanya, Imam Bukhari pernah ditanya, ya, kenapa sih kok beliau itu hafalannya sangat kuat? Beliau menjawab apa? Karena sering melihat, sering murojaah. Bukan instan loh ya, tiba-tiba Bukhari bangun tidur hafal hadis-hadis, tidak. Beliau itu murojaah, menulis hadis, dihafal begitu. Itu usaha beliau. Sampai dikatakan di antara ahli ilmu itu membaca Sahih Bukhari sebanyak 700 marrah atau 700 marrah, 700 kali. Baca itu ngulang-ulang Bukhari, diulang-ulang murojaah, dihafalin sampai 700 kali. Sama sudah berapa kali diulang, Pak? Baik. Coba para ulama seperti itu baca Sahih Bukhari, banyak apa enggak Sahih Bukhari itu? Hadisnya banyak. Tapi diulang-ulang sampai 700 kali. Dan mengulang-ulang Sahih Muslim ada yang sampai 200 kali. Baik ya. Baik. Ya, dan masih banyak sekali ya salaf-salaf kita bagaimana mereka
mengulang-ulang pelajaran mereka, ilmu yang telah mereka pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak pribadi dan meluas kepada antum sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.